Lah, ya kesepakatan sama masyarakat niku yang merintah siapa Ibu? Ya bukan yang manusia pasar, jadi kan gini Pak, yang intinya kan jadi kan kita dapat corona itu ya, saya juga makan berasnya ya bagi rata gitu Pak. Kalau dari pemerintah kan sudah standarnya segitu Ibu. Seharusnya kan tinggal mungkin dari pihak pemerintah desanya sendiri memberikan keterangan tambahan jumlah penduduk yang harus disampaikan ke kabupaten. Bukan memangkas setiap satu kakak Bu, sebenarnya tidak diperbolehkan apapun alasannya. Iya. Tapi kan kita itu Inisiatif jenengan kan akhirnya berdampak kepada salah satu masyarakat yang dirugikan. Otomatis sistematis jenengan katakanlah menerima harusnya anggaplah 6 kilo. Karena kebersamaan dengan semua masyarakat agar sama rata katakanlah 1 kilo nggih. Artinya timbang pilih secara kehidupan ekonomi belum tentu merata sama Ibu. Nyuwun sewu. Seharusnya nyuwun sewu Pak Lurah, kepala desa sendiri memiliki sebuah inisiatif. Inisiatifnya bagaimana? Kalau ada masyarakat yang merasa kekurangan dalam segi ekonomi, tinggal data tersebut diperbanyak. Saya yakin pemerintah kota memang ada kota. Kota itu kan kalau standarnya jumlah yang disampaikan katakanlah bulan ini 200 penduduk, ada tambahan tinggal disampaikan kepada pemerintah kabupaten lewat dinas sosial kan itu. Tak jawab. Nggih, monggo. Ya harus dijawab Pak Lurah. Beliau ini kan 46 ini. Nggih. Kan tidak bisa dapat corona katanya. Iya. Nggih. 46 orang itu dapat. Nggih. 46 ini. Lah 46 ini coro bahasanya kan iki sing coro bahasanya merasa digendong. 46 itu tidak boleh tidak bisa dimasukkan di usulan PLT, tidak bisa. Dan 46 itu kakak miskin. 46 kakak miskin. Iya. Yang punya raskin. Ya punya raskin. Nah, raskin spraynya sudah beberapa periode lurah itu dirasto Dirasto terus. saya menjabat itu ya wis otomatis. Wis tak sangke ojo iki. Tapi warga menghendaki kenceng. Lah 46 akhirnya wong wolu iki cara bahasa perhatian ke 46. Nah, gitu. Akhirnya yang harusnya satu keluarga atau satu kakak dapatnya berapa kilo dibagi berapa orang Pak Lurah? Monggo, Pak. Harusnya. Saya nggak tahu. Monggo. Beliau lah. 48 dibagi 134. Lah ini kan yang berkembang di media itu nyuwun sewu nggih Pak Lurah nggih. Monggo. Yang saya baca bukan persoalan yang nilai jumlah kan rupiah ya. Nggih. Dari 600.000 ada pemotongan 250 hingga 350 per kakaknya. Nggih. Artinya apapun alasannya mendasari itu, kita kan ingin tahu yang memperakasai kok seketika ada pemotongan jenengan kiyambak atau siapa? Monggo. Maksudnya gimana Pak? Yang memperkasai ide yang 600.000 seketika itu ada dipotong 250 sampai 350. Pertanyaan kami, siapa yang memperakasai Bu? Yang memiliki ide semacam itu siapa? Kepala desa atau jenengan? Bukan kepala desa. Bukan kepala desa Pak. Kesepakatan bersama. Sama Pak. Kesepakatan bersama. Dikarenakan kan yang nggak punya nama beras bisa makan beras ya kita dapat itu ya bagi rata lah gitu, ikhlas kok. Kenapa ya bukan persoalan ikhlas Ibu, bukan persoalan ikhlas. Harusnya kan jenengan sebagai warga bisa menyampaikan kepada Pak Kades. Ini loh Pak, bahwa warga kami kemungkinan ada harapan lagi minta mungkin jatah BLT. Kan seperti itu nggih. Kan bisa mungkin Pak Kades sendiri punya usulan ke pihak pemerintah kabupaten lewat dinas sosial kan bisa Pak Kades. Andai kata pun nggak bisa ya jangan dipaksakan dibagi semacam itu Ibu. Adil menurut panjenengan belum tentu adil buat masyarakat lainnya. Kan itu. Itu konteks kami. Situasi desa Mas, monggo Bu. Yang tahu kan beliau-beliau niki. Ya, selaku kepala desa kan jenengan pemangku kepentingan Pak Lurah. Sudah, Pak. Saya itu sudah. Terus tak ileke bolak-balik. Ibu niki ki cara bahasane merasa wis digendong. Jarene aku rak penak, Pak. Iya. Wis tak kenceng nih. Dengan dasar aku tidak kepenak. Monggo, Bu. Ya karena kan apa ya, Mas karena kan sudah dibagi sama rata beras ya kita ya sebaliknya gitu kan dia juga pengen gitu. Sing duwe nama beras, karang ora oleh duit ya oleh duit apa wong asale berasnya dibagi. Gitu, intinya begitu. Ini kopi Pak.
Ya apapun yang jenengan sampaikan dengan Pak Kades dalam kaitan ini kami hanya bisa mensiarkan Ibu. Toh dari pembaca ataupun siapapun yang melihat video ini kan bisa mengasumsikan sendiri konteksnya di situ. Kalau saya ingin tahu sedikit dari Pak Kades ya, adanya hal ini terjadi di Desa Sijono, apa yang Anda harapkan Pak Kades? Artinya mungkin dengan adanya berita yang kadung kesiar, apa yang akan Anda sampaikan biar mungkin tidak menjadi sebuah miskomunikasi di tengah masyarakat? Intinya dari Pemdes itu tidak mau sedikit pun aslinya hal-hal yang BLT dipotong, tidak mau. Tapi situasi di bawah itu kan beda semua. Warga yang benar-benar miskin, raskinnya diroto, cara bahasanya saya kenceng, beliau-beliaunya akhirnya nggak mau, dipaksakan pun akhirnya nggak mau. Kita dari Pemdes intinya sudah kenceng banget, wes Bu, wes dewe tapi kan kadung beberapa tahun periode raskin itu diroto seperti itu. Raskin dibagi rata tanpa mengedepankan sisi ekonomi, semua dibagi rata Pak Lurah. Jadi kan yang dapat 46 itu pun ada yang di bawah bener-bener miskin tuh ada yang 46 loh ya. Akhirnya beliau-beliau ini 46 dijadikan menjadi 100 berapa? 134. 134. Ya 134 itu yang tidak bisa mendapatkan corona itu kan 46 kakak. ya. Lah beliau-beliau inilah sing ngengkeng tetap cara bahasanya dikoordinir, cara bahasanya bener-bener apa namanya, yo monggo dijelaskan tujuan jenengan bener-bener seperti itu, monggo dijelaskan. Intinya kami dari desa itu sudah ngasih aturan yang jelas. Apakah sudah ada katakanlah warning dari Bapak selaku Kepala Desa ke pihak warga penerima bahwa dengan konsep ataupun dengan teknis pembagian seperti itu akan justru bumerang sendiri bagi pemerintah desa? Ada, sudah. Misalkan apa Pak? Himbauan ataupun sosialisasi yang disampaikan? Intinya dari bersyukur ya, kemarin ketika pas waktu raskin, ini kan bagi di balai desa. Tak, ini perwakilan Pak RT. Saya tak suruh nge-share ke Pak RT. Bu, nah ini nak ono opo-opo, ini sanjak Pak Kades. Nah, ono Pak Kades, mungkin priye Pak? Ya ora apa-apa, nanti tak belone nggak. Sampaikan demikian nggih. Lah niku. Bila dalam konteks penyampaian mungkin Bu nggih, hanya menyampaikan meluruskan seperti itu nggih. Ya Pak. Terus yang kedua Pak Lurah, ini kan adanya berita yang kadung mencuat kemana-mana. Sedikitnya coba saya ingin tahu pembelaan dari panjenengan ataupun untuk bagaimana sih agar berita tersebut sebenarnya biar diselaraskan dengan jenengan, kebenaran daripada pelaksanaannya Pak Lurah. Harusnya yang pelapor terus yang saksi dikumpulkan jadi satu, kita duduk bersama, gelar perkara bersama. Intinya itu yang pelapor itu belum tahu alur dari semua, dalam artian yang di desa itu situasi seperti belum tahu Mas. Monggo pelapor dikumpulkan, BPD dikumpulkan, RT dikumpulkan, itu nanti insya Allah akan ada titik temu. Dan beliau pelapor itu pasti akan tahu. Jenengan tadi menyampaikan bahwa konsep mengenai raskin itu sudah menjadi tradisi dari era kepala desa yang lain. Betul. Akhirnya kan paling tidak ini informasi baru Pak Lurah. Saya coba ingin mengungkap tabir yang jenengan tadi sampaikan. Monggo. Nggih Pak Lurah, matur nuwun. Saya rasa cukup sementara itu Pak Lurah.